dibalik sehingga sibuk melayani orang yang takziah. Kita datang bukan sebagai tamu, tetapi sebagai bertakziah. Kalau kita sebagai tamu, teman yang ditamu memang punya kewajiban menghormati tamu. Jangan dibalik. Kalau ingin gerakan purifikasi, saya termasuk tidak setuju. Nah, kami orang kaya nggak apa kok. Bukan itu permasalahannya. Sampai makan bersama itu pun itu termasuk yang harus dijaga, bukan pada tempatnya. Yang kedua tadi masalah mengandani mayit, cari hadisnya itu belum ketemu. Jangankan yang sahih, yang dhaif itu belum ketemu. Saya mencoba mencari buku-buku yang diperkirakan memberi bimbingan mengandani mayit, ternyata menggunakan kias, menggunakan analogi. Menggunakan analogi itu gimana? Saat dia lahir, dia dandani, walaupun hadisnya kurang sahih, Pak. Nah, maka ketika wafat pun supaya jadi kalau kelahiran anak dia dandani, memang walaupun hadisnya tidak sahih, tapi insya Allah masih bisa diamalkan. Derajatnya itu turun dari sahih menjadi hasan. Nah, kebetulan hadis hasan itu kesepakatan ulama bisa diamalkan. Hal ini tidak bertentangan dengan pemikiran tuh. Adzan kan untuk sholat. Nah, anak baru lahir kok disuruh sholat? Ya, adzan bukan hanya fungsinya untuk sholat, tapi juga fungsi yang lain seperti peringatan. Terjadi yang namanya angin ribut, disuruh memandangkan adzan. Ini bukan adzan untuk sholat, peringatan biar hati-hati. Nanti kalau bangunannya ambruk, kejatuhan pepohonan supaya ekstra hati. Nah, maka malam hari itu dikumandangkan adzan. Ini bukan untuk sholat, untuk membangunkan teman-teman yang ingin sholat malam, ingin barangkali yang ingin puasa segera sahur. Bukan begitu. Ini bukan adzan untuk sholat, tapi peringatan. Zaman Utsman juga begitu, karena masyarakat mulai luas pada zaman Umar, banyak yang lupa kalau ini hari Jumat, dikumandangkan adzan pertama. Fungsinya hanya apa? Peringatan. Dan dikumandangkan ada di masjid, di pasar. Biar masyarakat bisnis yang sibuk usaha dunia ingat, Masya Allah, ini hari Jumat ibadah. Segera tutup usahanya, segera pulang, segera mandi, pakai wangi-wangian. Kalau perlu pakai pakaian yang bagus, ini hari raya. Nah, kita kan biasa rutinitas. Mestinya dipersepsikan Jumat itu hari raya. Nah, itu butuh durasi yang panjang. Maka kalau adzan pertama dikumandangkan bedanya 35 menit atau mungkin kurang dari 5 menit, ya tidak ada manfaatnya, Pak. Fungsi peringatannya ada maksimal, gitu ceritanya. Tuh, karena adzan bukan semata-mata untuk sholat. Oh, bayi lahir dikumandangkan adzan biar secara psikologis itulah yang didengar pertama kali oleh hasil penelitian. Indra bayi yang baru fungsi itu ternyata pendengar.
bukan hanya saat lahir, saat masih di rahim ibu itu pun sudah putus. Maka hati-hati terhadap ucapan kasar kepada wanita yang sedang hamil. Itu bukan hanya kepada ibunya, termasuk kepada janin. Kalimatnya tidak boleh ada ucapan talak ketika wanita sedang hamil. Itu hak anak yang harus dilindungi. Jadi begitu. Kalau ada komat, ini baru palsu. Karena komat itu hanya untuk sholat. Sehingga kalau hanya menghantari saja, ada tuntunan walaupun kurang sahih. Nah, untuk kematian karena tidak ada, dikiaskan gitu. Heran saya, kok bisa ya kelahiran dikiaskan dengan kematian? Ya, tidak matching. Maka ketika saya tanya jawabannya begitu, malah dikomati lagi. Nah, nanti mayitnya bangkit sholat ya Allah. Ketika dia punya keyakinan gitu, nah sudah saya ngalah. Tujuannya biar yang terakhir didengar suara azan. Nah setelah itu kan tidak dengar lagi tau? Iya. Nah kenapa dibimbing oleh Pak Mungkin? Oh iya. Jadi kita ini model pemberdayaan, tidak usah nyalakan orang. Diajak berpikir gitu aja, bingung kan? Katanya azan itu dibiasakan dengan kehidupan. Kalau kehidupan awal yang dia dengar kan begitu. Berarti kalau kematian akhir yang dia dengar. Nah, kalau sudah terakhir, kenapa masih dialki lagi? Gitu. Jadi begitu ceritanya. Jadi sekali lagi, jangankan yang namanya hati saleh, hati doib saja. Mohon maaf karena keterbatasan saya belum dapat hadisnya teknya. Yang saya temukan model kias, model analogi. Padahal kias itu persyaratannya ketat sekali. Tidak mungkin lah kehidupan kok dikiaskan dengan kematian. Tapi ngotot seperti itu ya sudah. Kira-kira begitu. Jadi saya khawatir nanti sampai nadani ngatur sholat masalah baru gitu. Kira-kira begitu. Ada lagi yang ingin komentar, menambah komentar, tanya? Boleh. Terkait kematian, boleh, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kematian kita, selamatan 3 hari Papua itu ada katanya dan kamu merasa Terima kasih Pak. karena Saya pernah membaca Pak di kitab Al-Hawi, kitabnya Imam Suyuti. Tapi mohon maaf Pak, gagal mencari sanadnya, sehingga sulit untuk diadakan penelitian. Nah kalau misalnya hadis ini yang dijadikan alasan, kalau gitu nggak usah tanggal 1 sampai tanggal 7 gitu. Ya sudah, yang ada itu tanggal berapa Pak? 3 harinya ketujuan 7, 40 aja 100 misalnya kalau menggunakan hadis ini. Jadi saya temukan Pak di fatwanya Imam Asy'ari, dan saya gagal mencari teks hadis dengan sanadnya sehingga sulit untuk meneliti. Andaikan
hadis ini yang dijadikan, ya sudah, hari 3, hari 7, 40 itu aja. Jangan mulai tanggal 1. Kan begitu. Kalau hadis ini yang dijadikan sumber hukum. Saya terkejut, ada mantan agama Hindu yang sudah jadi kiai yang akhirnya memeluk Islam itu. Waktu di Mojokerto, waduh cerita itu panjang lebar, lebih dari 400 yang mereka miliki, ternyata itu warisan dari agama dia dulu, gitu. Akhirnya dia tulis, dulu saya punya bukunya, Pak, kemana ya bukunya? Oh, kalau gitu, itu warisan teman-teman dulu, kemudian diislami saksi, mungkin begitu. Jadi kalau hadis yang ada di fatwa kali itu dianggap sahih misalnya, ya sudah, 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 ya Pak, merenungnya ya. Itu ceritanya. Sampai komentar beliau itu, saya dulu tertarik Islam, mudah-mudahan dapat yang betul-betul purifikasi. Tiba-tiba kalian yang ikut agama umum. Itu ceritanya, masih ingat saya. Kesempatan mestinya saya yang ngasih pengajian, Pak. Kedatangan beliau, dimanfaatkan. Kan gak apa-apa. Kira-kira begitu, andaikan hadis itu Anda anggap sahih, berarti cukup hari ke-3, hari ke-7, hari yang ke-4, nggak usah setiap hari. Saya gagal, belum mendapatkan. Teman-teman yang mendapatkan hadis dengan sanadnya, mudah-mudahan bisa kita bahas bersama. Kalau teks hadisnya saja, kita kan tidak bisa meneliti sahih dan tidaknya. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.